roadmap udah disiapkan. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain ditundukkan oleh kondisi hari itu. Kita kehilangan kesempatan, kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang kita sebagai bonus demografi seolah-olah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Semua ilmu itu harus ada. Sekali lagi, semua ilmu itu harus ada untuk bisa diperkasakan. Dan kita harus, semua ilmu itu harus berhubungan. Baik itu sosial humaniora maupun dengan STEM, itu harus ada semua. Baik filsafat maupun ilmu-ilmu kepastian. Kalau tidak ada semua ilmu, akan sulit menciptakan yang baru yang bisa pasar. Tadi Pak Menteri mention bahwa harapannya adalah sebenarnya Kementerian Hukum memang mengambil peran untuk memberikan perlindungan, tapi kan outputnya adalah ini sampai ke industri, semua paten yang didaftarkan, mau itu paten sederhana, paten biasa, semua didaftarkan bisa sampai ke industri. Jadi jangan sampai para akademisi berada di sisi yang lain, sementara industri itu nggak pernah terkoneksi dengan mereka. Gimana pandangan Bang Rocky? Dari WhatsApp, dia mesti berakhir pada what is to be done. Antara WhatsApp dan what is to be done, ada pertanyaan akademis. What's wrong? Ini WhatsApp-nya udah dijawab oleh Pak Presiden. Akhirnya kita mesti calls out. Apapun mesti kita persoalkan. Karena ini menyangkut sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran. Ini sebanyak ini. Kalau sebanyak ini yang hadir, gue mau nyalek aja di Bandung. Oke. Kampus didesain untuk bertengkar. Bukan sekedar menghasilkan dalil, tapi untuk mencari jalan keluar bila dalil sebelumnya macet. Tapi kampus tidak mungkin menghasilkan kebenaran absolut. Kita akan diuji oleh ini temannya Gustiala, Kurt Gödel teorem. Saya kuliah pertama fakultas teknik, jadi masih ingat matematik dan fisika itu. Bandung punya banyak kesempatan untuk menghasilkan dalil. Ini pagi ini Bandung berubah jadi lautan api menjadi lautan pikiran. Sebanyak ini IQ yang ada di ruangan ini. Bandung jadi lautan pikiran di pagi hari. Kalau siang dia jadi lautan kuliner. Dan kalau malam tetap jadi lautan asmara. Sekarang saya pergi pada hal yang ingin kita bahas, yaitu bagaimana memungkinkan disertasi itu berubah menjadi paten, paten itu berubah menjadi produk. Line of thought-nya begitu. Pak Wakil Gubernur tadi menerangkan fungsi moral, fungsi etik di dalam universitas. Tapi riset tidak memerlukan etika. Riset tidak memerlukan moral. Kontroversi pasti. Riset hanya ditumbuhkan oleh kejujuran bernalar. Many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Filsafat hanya menuntun itu. Bahwa tidak boleh ada defect di dalam penalaran. Selama dia riset, jangan ada gangguan moral di situ. Pikiran tidak mungkin dipatenkan karena dia diberikan oleh alam. Derivat dari pikiran dalam bentuk modeling boleh dipatenkan, tapi nggak laku secara bisnis. Hanya bila derivat model itu, dalil, teori, berimplikasi pada bisnis, maka orang minta paten. Kan logikanya begitu. Jadi betul tadi Pak Rektor bahwa kita masuk pada era ketika orang menuntut bahwa
kekuatan pikiran itu harus berimplikasi pada kemaslahatan manusia. Paten dimungkinkan supaya ada competitive advantage, supaya tidak ada curi-mencuri. Jadi sudah betul kita mulai dari Bandung, karena ide Bandung itu dari zaman ITB, Soekarno menghasilkan kontroversi, bukan sekedar di dalam ilmu pengetahuan, tapi di dalam politik. Ketika dia bicara di gedung apa sekarang namanya, Indonesia menggugat kolonialisme yang justru mengekstraksi seluruh kemampuan intelektual kita, sehingga kita gagal berpikir rasional lagi. Tidak mungkin ada paten sebelum ada riset. Tidak mungkin ada riset sebelum ada disertasi. Tidak mungkin ada disertasi kalau kampus dihalangi untuk berpikir kritis. Jadi kita mulai back to square one. Kampus didesain untuk mempertengkarkan pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentang, dialektika namanya. Saya amati bahwa kampus sekarang hidup dalam feodalisme atau kripto-feodalisme. Stigma bahwa kampus akan mempersoalkan kekuasaan dilebih-lebihkan. Padahal kampus memang didesain untuk mempersoalkan kekuasaan, tapi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi dari awal kita ingin tuntun kesempatan hari ini untuk mulai mengaktifkan kembali pikiran. Yang tidak boleh diprotek cuma pikiran, karena pikiran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi sama di antara kita. Tanpa pikiran terbuka tidak mungkin ada tidak mungkin ada paten. Sekarang kita aktifkan isi tambang itu di pikiran. Menambang pikiran memungkinkan negeri ini mewujudkan ide Presiden Prabowo. Prabowonomics yang isinya adalah keinginan untuk mendeteksi apa yang memungkinkan, what's wrong, sehingga kita tidak bisa pindah jadi negara maju. Sebagian besar di kita ditrain secara metodologi. Tapi begitu masuk kabinet, tiba-tiba banyak alumnus ITB yang jadi dungu. Saya sebut alumnus ya, bukan alumna. Alumna itu perempuan. Kenapa? Karena tadi tradisi berpikir di universitas begitu masuk dalam birokrasi berubah menjadi hierarki. Itu masalahnya tuh. Jadi nggak mungkin Anda berharap ada inovasi dari dalam birokrasi itu. Hanya dari kampus. Tapi anehnya yang mensponsori inovasi kampus adalah seorang teknokrat. Namanya Supratman. Pak Menteri melakukan sesuatu, apa namanya istilah, beyond the call of duty, melampaui tugasnya tuh. Karena kampus mandek untuk mengucapkan itu. Pertanyaannya sekarang, apakah ide kawan saya ini, Supratman, bisa dipatenkan? Gak bisa. Karena setiap orang punya kesempatan untuk menghasilkan greget yang memungkinkan kita berkumpul di sini. Tapi sekali lagi, kita buka lebih jauh lagi. Apa sebetulnya sumber what's wrong kita sehingga gagal memahami what's up beliau dan terhalang untuk berpikir what is to be done itu. Jalur panjang birokrasi. Termasuk birokrasi di kampus. Tele-tele. Saya ingin pergunakan kesempatan ini untuk membawa kembali pikiran ke dalam percakapan akademis. Hanya dengan membangun, kita tahu bahwa oke, ada riset, nanti ada modeling, ada teori, ada laboratorium untuk menguji teori, lalu dipublikasikan, lalu ada yang beli hasil riset itu dipatenkan oleh mereka. Tadi saya bicara dengan Bu Stella, roadmap udah disiapkan. Tapi kemampuan kita untuk percaya diri bahwa kita mesti bersaing dengan negara lain dikendurkan oleh kondisi hari ini, bahwa kita kehilangan kesempatan
kemampuan kita untuk menghasilkan apa yang didengungkan sebagai bonus demografi seolah-olah akan dibatalkan oleh ketidakmampuan Purbaya untuk menghasilkan 6% growth. Saya sebut aja Pak Purbaya. Karena Pak Purbaya juga disiksa oleh keinginan rakyat untuk melihat pertumbuhan. Padahal Pak Purbaya itu dia cuma kasir. Mana ada kasir menghasilkan growth itu. Yang bisa menurunkan pertumbuhan adalah Kementerian Teknis yang memproduksi. Perindustrian, perdagangan, kelautan, perikanan, segala macam tuh. Tapi hasil produksi itu bukan sekedar barang, tapi ide mestinya. Supaya memancing kampus melakukan inovasi untuk menghasilkan paten. Jadi Pak Menteri mengambil alih seluruh kemacetan negeri ini dengan resiko minta universitas untuk berpikir. Mestinya dia berhenti aja jadi menteri, jadi dia rektor ITB. Artinya ada yang mesti digusur. Ya rektornya kita pindahin jadi menteri. Oke, saya lihat ada banyak perempuan di sini. Saya kira kalau saya hitung cepat-cepat lebih banyak perempuan yang hadir ketimbang laki-laki. Kecerdasan itu datang dari rahim perempuan, bukan dari laki-laki. Anda bisa tengkarkan secara metodologi, tapi insting perempuan untuk bertahan hidup itulah yang memungkinkan dunia ini berputar. Spirit of survivalism. Menemukan sesuatu dalam bahasa Latin namanya novum. Menemukan hal yang baru. Harus ada hal yang baru di dalam paten. Rumus matematika tidak mungkin dipatenkan. Pythagoras tidak menemukan rumus itu. Archimedes, Eureka, iya. Tapi Archimedes tidak menemukan rumus itu. Dia ditemui oleh rumus itu karena otaknya dia buka tuh. Alam akan speak up untuk mencari cara supaya diformulasikan dalam otak itu. Karena itu kemudian ada novum. Kata novum itu dekat dengan kata ovum, sel telur perempuan, yang memungkinkan ide itu dirawat sejak kandungan. Karena itu stunting adalah pembatalan terhadap potensi datangnya paten. Jadi paten dimulai dari rahim perempuan. Rahim perempuan itu tempat pertama kali keadilan diperlihatkan. Ibu harus membagi nutrisi dengan calon bayinya. Ibu membagi nalar dengan berbicara dengan calon bayinya. Jadi rahim perempuan adalah fasilitas pertama untuk memungkinkan kita mengembangkan peradaban. Sekarang rahim perempuan itu disiksa oleh industri, disiksa oleh keputusan kabinet. Kita ingin kembalikan rahim perempuan sebagai mother earth, itu sebagai ibu bumi. Jadi kalau nanti Stella bicara, saya percaya karena dia adalah seorang perempuan. Terima kasih. Yes, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak Menteri, luar biasa acaranya, luar biasa gagasannya. Kalau bukan Pak Menteri yang ngundang, kapan lagi saya berani bareng sama Bang Rocky? Ya. Yang saya hormati para pimpinan, ada Pak Rektor, Pak Wagub di sini, seluruh dari jajaran Kemenkum, ada Bang Gita di sini, Bang Rocky tentu saja, para dan yang saya cintai dan kasihi seluruh Sivitas Akademika. Halo teman-teman saya, seperjuangan. Baik dosen maupun mahasiswa, baik dari kampus manapun seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini. Pertanyaan kenapa kita berbeda? Jawabannya pasti adalah sistem. Sistem. Jadi yang ingin saya bicarakan, kenapa? Kenapa? Apa yang menjadi persamaan antara US, Amerika Serikat, dan Tiongkok? Saya baru selesai kemarin baca Critical and Emerging Technology Index yang dipublikasikan oleh Harvard University. Tentang siapa di dunia yang paling punya power di bidang artificial intelligence, semiconductor, space, biotechnology, dan quantum. Karena ini adalah 5 yang akan menguasai pasar.
menguasai dunia, bukan saja menguasai pasar. Dan kalau kita lihat di seluruhnya itu yang dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Tiongkok, jauh di atas negara-negara lainnya. Saya beruntung sudah berada di dua negara ini, 16 tahun saya di Amerika Serikat, saya sudah menjadi Associate Professor with Tenure di Amerika Serikat. Jadi tenure artinya tidak bisa dipecat seumur hidup. Nanti ada hubungannya dengan sistem, dan di Tsinghua sudah menjadi full professor with tenure di Tsinghua University. Jadi terima kasih. Jawabannya adalah sistem. Apa sistemnya? Kalau boleh saya yang pertama, sampai saat ini kita terlalu banyak dikotomi. Jadi saya mau membujuk teman-teman sekalian, jangan berpikir tentang dikotomi. Tetapi saya akan memberikan kategori yang akan membantu kita semua berpikir tentang sistem. Bukan pasar versus makna, bukan applied versus fundamental, tetapi kategori yang paling menentukan yang terjadi di Amerika Serikat dan di China, merespon pasar dan memimpin pasar. Respond to the market and lead the market. Ini adalah dua kategori yang berbeda, yang dua-duanya nanti bisa berhubungan, jadi ini bukan kategori yang mutually exclusive. Tetapi pemikiran tentang dua kategori ini perlu tahu agar kita bisa memetakan jalur-jalur untuk dua kategori ini berada. Saya akan mulai dengan kategori yang pertama, memimpin pasar, lead the market. Ini sebenarnya kalau boleh jujur jauh lebih sulit daripada merespon terhadap pasar. Apa yang dimaksud atau apa yang bisa kita membuat memimpin pasar? Contoh memimpin pasar, industri artificial intelligence, karena industri artificial intelligence juga sudah menjadi industri. Industri artificial intelligence itu memimpin pasar. Dulunya tidak ada pasar artificial intelligence. Jadi inovasi memimpin pasar bagaimananya? Yang pertama, syarat sangat penting untuk bisa memimpin pasar adalah semua ilmu itu harus ada. Sekali lagi, semua ilmu itu harus ada untuk bisa memimpin pasar. Dan kita semua ilmu itu harus berhubungan. Baik itu sosial humaniora maupun dengan STEM, itu harus ada semua. Baik filsafat maupun ilmu-ilmu kepastian. Kalau tidak ada semua ilmu, akan sulit menciptakan yang baru yang bisa memimpin pasar. Karena kalau kita terkotak-kotakan hanya dalam ilmu-ilmu tertentu, kita akan berkutat di situ-situ saja, tidak menghasilkan inovasi. Contoh nyatanya yang sudah saya sampaikan kepada sebagian publik adalah artificial intelligence dimulai dari pertanyaan filsafat Alan Turing. Can machines think? Apakah mesin bisa berpikir? Apakah mesin bisa berpikir? Waktu itu tidak ada pasar yang menanyakan itu. Tidak ada yang namanya artificial intelligence. Term artificial intelligence itu dimulai setelah Alan Turing. Di workshop di Dartmouth, saya lupa persis tahunnya, tapi itu sekitar setelah Alan Turing. Alan Turing mempublikasikan apakah mesin bisa berpikir, itu di jurnal Mind, Quarterly Review of Psychology and Philosophy. Itulah awal muasal computer science dan artificial intelligence. Jadi bagaimananya yang pertama, semua ilmu harus ada dan semua ilmu itu harus berinteraksi, saling berbicara satu sama lain. Kalau kita memunahkan satu ilmu, itu kita tidak akan mendapatkan inovasi-inovasi yang baru. Akan sangat sulit. Sekarang ke pertanyaan yang sangat penting. Siapa? Siapa yang akan memimpin pasar? Mungkin kalau saya tanya, kebanyakan dari teman-teman di sini akan bilang, yang memimpin pasar tentu saja yang punya pasar. Industri. Atau mungkin yang kelihatannya doang ya. Kelihatannya berada di atas, pemerintah. Data, fakta menunjukkan bukan. Tidak sama sekali. Siapa yang, kalau kita lihat sejarahnya sampai saat ini, yang di dunia yang selalu memimpin pasar,
dosen-dosen peneliti. Akademika, kampus yang memimpin pasar. Ya. Ini tepuk tangannya mesem-mesem soalnya pada ragu-ragu nih benar atau enggak. Mari kita lihat lagi. Siapa yang tidak tahu Google? Google. Ada nggak yang nggak tahu Google? Tidak ada kan? Apakah itu industri? Ya luar biasa, industri yang sangat besar sekali. Dari mana lahirnya Google? Dari PhD thesis-nya Larry Brin and Sergey Brin. Sergey Brin dan Larry Page. Dari PhD thesis. Yaitu hasil yang dikeluarkan oleh kampus. Saya buktikan juga dengan angka-angka. Kampus Stanford, satu kampus. Pak Gita sedang mengajar di Stanford pada saat ini. Satu kampus Stanford University itu annual economic output, artinya ekonomi per tahunan yang dihasilkan oleh dosen-dosennya dan alumninya itu sebesar 2,1 triliun US dollar. Lebih besar dari PDB Indonesia. Satu kampus. Jadi ini bukan omong-omong dari riset jadi aset. Risetlah asal muasal aset. Nanti kalau Pak Rocky berbicara tentang asal muasal, betul. Risetlah asal muasal aset. Yang bisa paling banyak melakukan itu adalah kampus, dosen-dosen. Kenapa? Ini bukan kenapa rasionalismenya. Karena waktu. Waktu. Pasar, industri, pemerintah dituntut harus bergerak saat ini. Cepat. Saat ini juga. Jadi waktu yang kita punya dari industri untuk pemerintah itu sangat terbatas. Harus merespon saat itu juga kebutuhannya. Dengan waktu yang cepat itu, dengan waktu yang terbatas dan waktu yang sedikit itu, sangatlah sulit memikirkan inovasi dalam jangka panjang. Sangatlah sulit memikirkan inovasi dalam jangka panjang. Itulah mengapa inovasi-inovasi baru yang jangka panjang, yang langgeng, itu memerlukan waktu. Selain juga tentu saja pikiran. Untuk bisa berpikir perlu waktu. Untuk bisa berpikir dalam, untuk bisa berpikir matang perlu waktu. Dan itulah mengapa waktu, dengan perlunya waktu itu yang paling bisa memimpin pasar itu adalah dosen-dosen peneliti, mahasiswa-mahasiswa peneliti, kampus, universitas. Sekarang kalau kita tanya what's wrong-nya, Bang Rocky, betul kita harus tanya what's wrong-nya. Jadi WhatsApp-nya tadi udah saya jawab. What's wrong-nya? Stella tanyanya ke kanan apa ke kiri? Iya. Wah, jangan gitu loh Bang Rocky. udah. Ke tengah. Kan saya yang salah di kementeriannya, ya, betul. Ke tengah. Jadi kalau kita tanya what's wrong-nya, ini ada bukan saja waktu itu perlu tapi tidak cukup. Necessary but not sufficient. Ada dua lagi yang setidaknya fundamental diperlukan oleh dosen-dosen peneliti di kampus, mahasiswa peneliti di kampus, tapi terutama sekali dosen-dosennya. Ada dua. Yang satu adalah kebebasan intelektual. Intellectual freedom to think, to take the time, to think. Yang itu akan hanya bisa terjadi dengan kebebasan finansial. Jadi perlu kebebasan untuk berpikir dan kebebasan finansial. Dua inilah yang menjadi motor penggerak berbagai macam yang kami lakukan, kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di kementerian. Supaya tidak dibilang omon-omon, untuk meningkatkan financial freedom. Kalau intellectual freedom, ini walaupun belum sempurna, sudah ada yang baik yang terjadi di Indonesia. Mungkin para teman-teman tidak biasa untuk berpikir seperti ini, tapi untuk dosen-dosen perguruan tinggi negeri kita, ini pekerjaan terjamin.
sebagai ASN. Ini yang terjadi di Amerika Serikat dan di Tiongkok dengan sistem tenure, yaitu berlomba-lomba untuk mendapat tenure, setelah mendapat tenure tidak bisa dipecat. Dan biasanya inovasi yang besar itu terjadi hanya setelah mendapatkan waktu, kebebasan intelektual untuk berpikir. Tapi yang kedua, kebebasan finansial, itu kita masih jauh untuk dosen-dosen kita. 16 Desember 2024 saya berkata, yang harus kita lakukan adalah mengembalikan insentif finansial bagi dosen-dosen peneliti yang memenangkan grant. Itu saya berkata, 2024 Desember tanggal 16, itu ada buktinya. Dan berkat dukungan semua kementerian, Pak Menteri terutama, tahun ini itu sudah berhasil. Sejak tahun ini, dosen-dosen yang memenangkan research grant itu diberikan insentif finansial langsung sebanyak up to 25% ya, untuk menjaga kebebasan finansial. Meningkatkan kebebasan finansial. PR kita masih banyak, tetapi ini adalah salah satu contoh nyata. Terakhir, saya akan mohon ditampilkan. Tadi saya bilang sistemnya ada dua, jangan lupa. Lead the market, respond to the market. Yang lead the market, PR kita masih banyak, tapi jangan lupa ayo terus kebebasan intelektual dan kebebasan finansial. Untuk merespon market, ini yang paling tadi termasuk pertanyaan dari audiens adalah yang paling menjadi permasalahan adalah informasi yang mandek. Industri tidak tahu siapa pakar-pakarnya, peneliti susah mencari siapa yang membutuhkan keahlian kita. Jadi untuk kita bisa saling merespon, kita harus tahu menau dulu, harus kenal dulu. Barulah itu kita akan efektif dalam responnya. Itulah mengapa sudah dibuat dashboard yang bisa diakses oleh semuanya, publik. risbank.kemdikti.go.id, kemdiktisaintek.go.id. Di sini bisa dilihat ada penelitian, tinggal cari masalahnya, ingin tahu tentang kuantum, siapa penelitinya langsung muncul di seluruh Indonesia. Ya, nih ada penelitinya, pasti di TB ada. Tinggal diklik semuanya ada. Kalau mau tahu tentang produk apa yang sudah jadi bisa ditaruh di sini. Kosmetik ditaruh di sini, langsung tahu ada di mana. Inilah kerja nyata Kemdiktisaintek untuk merespon pasar. Semuanya bisa lihat di sini, kita harapkan ya pasar. Yang terakhir sekali, ada satu, ini belum jadi kerja nyata. Ini masih adalah ide, tetapi saya sedang kampanye ide ini. Mumpung lagi di sini dengan teman-teman. Tadi saya bilang kebebasan intelektual untuk dosen-dosen peneliti kita yang akan memimpin pasar Indonesia dengan inovasinya. Ada satu yang sangat bermasalah. Sangatlah sulit untuk dosen-dosen perguruan tinggi negeri kita untuk bisa pindah kampus. Betul tidak? Ini berarti mengekang kebebasan intelektual. Kita harus bersama-sama setidaknya mengkaji masalah ini. Agar setiap individu dosen itu mempunyai kekuatannya sendiri. Jika mereka dihargai lebih banyak oleh kampus yang satunya, mereka silakan boleh pindah. Itulah kebebasan intelektual. Ayo kita tingkatkan kebebasan intelektual para dosen-dosen kita, kampus kita, dan juga kebebasan finansial. Hidup akademika! Anda tahu Archimedes? Satu waktu Archimedes lagi nulis formula matematik di halaman rumahnya itu. Dia lagi nyoret-nyoret. Lalu datang utusan dari istana. Archimedes, kamu dipanggil oleh raja. Archimedes diam, dia masih nulis-nulis. Dua kali, hai Archimedes, raja memanggilmu sekarang di istana. Mungkin ada reshuffle kali itu. Archimedes acuhkan, karena dia anggap utusan raja itu mengerti apa yang sedang dia tulis. Hitungan ketiga, Archimedes
tidak beranjak dari interest dia, fokus dia untuk nulis formula matematik. Utusan raja itu kesel, dipenggal kepalanya. Archimedes tewas karena dipenggal kepalanya ketika dia lagi membuat formula akademik yang sekarang memungkinkan banyak paten. Jadi kalau demokrasinya nggak ada, ilmu pengetahuan tidak mungkin bertumbuh. Begitu banyak utusan istana yang nggak ngerti ilmu pengetahuan tapi ngoceh melarang ini melarang itu. Beruntung ada Supratman. Karena namanya aja Supratman. Supra artinya di atas, man artinya man. Dia udah lebih dari Superman. Dia dalam menerobos kebuntuan ini. Jadi tetap kita memerlukan community of thought di dalam dunia kampus dan memerlukan keterbukaan maksimal. Jadi hanya kalau ada community of thought dan demokrasi mengasuh community of thought itu, dimungkinkan pertengkaran pikiran. Itu namanya demokrasi, bahkan disebut lebih lengkap deliberatif demokrasi. Disengaja untuk bertengkar itu. Bukan sekedar demokrasi yang ada pemilu, ada parlemen, ada kabinet, ada kehakiman, yaitu lembaga-lembaga demokrasi. Tetapi tidak ada likuiditas pikiran di situ. Karena itu kita pastikan demokrasi yang disebut demokrasi kalau ada deliberatifnya di situ. Ada upaya untuk saling membicarakan. Nah kalau demokrasi berhasil, percakapan akademis tidak terganggu, formula-formula bisa dihasilkan dari pikiran bermutu, kita akan lampaui yang diterangin tadi oleh Pak Gita. Tapi dengan satu asumsi bahwa ada kesepakatan untuk memelihara suhu berpikir. Dan itu cuma itu intinya. Demokrasi itu bukan pemerintahan orang, governed by the people, for the people, bukan. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.